Bab 124 adiknya diganggu. Karena tidak ada cara untuk memaafkannya. Dia hanya bisa menerima hukuman. Bagaimanapun, hal semacam ini hanya ilegal. Bukan termasuk kejahatan. Kalaupun dihukum, tidak akan terlalu serius. Linda, kalau bukan kasus serius, denda 10 juta. Kalau kasusnya serius, mereka akan ditahan selama 15 hari. Devan hendak bicara, tetapi Linda sudah melanjutkan. Prilly sudah melakukan ini berkali-kali. Sudah pasti termasuk kasus serius. Dia akan ditahan selama 15 hari. Tidak, Devan. Prilly tidak boleh ditahan. Odin dengan cepat menjawab, "Cih. Penolakanmu untuk mengakui kejahatan adalah bentuk perlawanan terhadap penegakan hukum. Itu termasuk kasus serius. Jadi kamu juga harus ditahan." Linda bicara lagi. Odin, ya. Kenapa kamu tidak menahannya saja, lagi pula? Itu cuma 15 hari. Kamu tidak akan mati. Devan bicara. Tidak, Devan. Perusahaan masih membutuhkanku untuk dikelola. Odin bicara dengan nada sedih. Polwan Linda. Odin adalah manajer perusahaan kami. Kalau dia ditangkap, tidak ada yang akan mengurus perusahaan. Bisakah kamu menolongku kali ini saja? Devan memohon. Biasanya, Linda tidak akan pernah bersikap pilih kasih. Tapi melihat wajah Devan, dia akhirnya mengangguk dan berkata, "Oke. Kamu pergi dan bayar dendanya. Lalu kamu bisa bawa Odin pergi." Terus, Prilly gimana? Odin menatap Linda dengan penuh harap. Dia pasti akan ditahan. Linda tegas. Tidak apa-apa, Odin. Ini cuma 15 hari. Saat aku keluar, aku akan menikah denganmu. Odin sudah dewasa. Tapi dia terus memikirkan dirinya sendiri. Prilly sangat senang dan berkata dengan haru, "Prilly, aku akan menunggumu." Meskipun Prilly melakukan pekerjaan yang memalukan, tapi Odin tahu bahwa Prilly sebenarnya tidak berniat seperti itu. Yang paling penting adalah meskipun dia sudah berutang, Prilly tetap tidak menolaknya. Dia tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Saat ini, Prilly tiba-tiba terbatuk. Dia batuk darah. Devan tahu bahwa Prilly punya penyakit lama. Ini juga waktu yang tepat untuk menyembuhkannya. Segera mengeluarkan jarum emas 9 akhirat. Itu. Saat Devan hendak bergerak, Linda menghentikannya. "Ada apa, Polwan Linda? Kalau ada yang ingin kamu katakan, bisakah kita membicarakannya setelah aku menyembuhkannya?" Devan mengerutkan kening. Melihat Devan mengerutkan kening, Linda tidak punya pilihan selain tutup mulut. Segera, Devan menyembuhkan penyakit lama Prilly. Setelah penyakit lamanya sembuh, raut wajah Prilly langsung membaik beberapa kali lipat. Sepertinya dia akhirnya kembali ke kulit yang seharusnya dia miliki di usia aslinya. Lily sebelumnya terlihat seperti berusia 30 atau 40 tahun. Sekarang sepertinya dia terlihat berusia 20-an atau 30-an. Tiba-tiba jadi 10 tahun lebih muda. "Prilly, kamu jadi sangat cantik." Odin kagum. "Kenapa? Apa aku tidak cantik sebelumnya?" Prilly berkata dengan genit. "Cantik, cantik, Prilly. Kamu selalu cantik." Awalnya, Odin memutuskan untuk menikah dengan Prilly. Bahkan sekarang Prilly jadi lebih muda dan cantik. Dia jadi semakin bersemangat. "Nona Linda, ada apa? Apa yang ingin kamu katakan tadi?" Devan menyingkirkan jarum emas 9 akhirat dan bertanya pada Linda. "Aku hanya ingin mengatakan jika dia sakit, dia bisa dibebaskan bersyarat untuk perawatan medis. Jadi dia tidak perlu ditahan." Linda mengedipkan matanya yang besar dan berkata, "Devan, Odin, tidak apa-apa, Odin. Aku sudah sangat senang," kata Prilly acuh tak acuh.
Dia telah bertahan selama bertahun-tahun. Tidak pernah merasa baik sama sekali. Bahkan ditahan pun lebih baik daripada harus tinggal di rumah kontrak yang dingin itu. Dalam hidupnya, dia tidak pernah ingin kembali ke sana. Kalau begitu, Polwan Linda, tolong, jangan sampai Prilly kenapa-kenapa, Odin berkata. Lalu mengeluarkan uang kertas yang cukup banyak. Hendak menyerahkannya pada Linda. Apa yang kamu lakukan? Kamu ingin menyuapku? Percaya atau tidak, aku bisa menahanmu lagi. Tatapan Linda serius. Devan buru-buru meminta Odin untuk menyimpan uang kertas itu. Linda ini jelas merupakan polwan yang taat. Oke, aku akan membawanya pergi, desak Linda. Odin mengucapkan selamat tinggal pada Prilly dengan enggan. Kamu benar-benar ingin menikah dengan Prilly? Devan menatap Odin ketika dia meninggalkan ruang interogasi. Meskipun Devan tidak mendiskriminasi Prilly, tapi jelas masih membutuhkan banyak keberanian untuk menikahi wanita seperti itu. Dia tidak ingin Odin memberi Prilly harapan sekarang, lalu akhirnya membuatnya putus asa. Kalau memang begitu, akan lebih baik untuk tidak memberinya harapan. Hehe, Devan, jujur saja, aku sudah benar-benar jatuh cinta padanya. Tahu, suatu malam, aku sakit dan kedinginan di kamarku. Dia membawaku ke kamarnya dan memelukku. Aku terus bersamanya semalaman. Bahkan malam itu, dia tidak menerima tamu. Odin bercerita. Bagus. Kamu tidak boleh mengecewakan orang lain. Devan menepuk bahu Odin. Tepat setelah keduanya meninggalkan ruang interogasi, seorang petugas polisi laki-laki melihat Prilly. Tiba-tiba ada ekspresi terkejut di matanya. Dia dan Linda menangkap Prilly bersama. Jelas terlihat sangat tua sebelumnya. Tapi sekarang, sepertinya dia berusia paling banyak 27 atau 8 tahun. Poin kuncinya adalah kulitnya jadi lebih putih, lembut dan halus. Seperti orang yang sama sekali berbeda. Linda, biar aku yang membawanya. Jarod diam-diam menelan ludah, berkata pada Linda. Linda tidak peduli. Menyerahkan Prilly pada seorang polisi pria bernama Jarod. Setelah Linda pergi, Jarod membawa Prilly ke ruang perabotan di kantor polisi. Untuk apa kau membawaku ke sini? Prilly sepertinya merasa ada yang tidak beres. Jarod mengunci pintu ruang perabotan, lalu melepaskan dasinya. Menatap Prilly dengan rakus. Dia berkata, apakah kamu mau keluar dengan cepat? Tentu saja. Prilly menjawab dengan santai. Jarod tersenyum lebar. Dia berjalan ke arah Prilly dan mengulurkan tangannya untuk menyentuh Prilly. Apa yang kamu lakukan? Prilly menghindar. Hehe, Prilly, apa yang akan aku lakukan? Apa kamu masih belum tahu? Selama kamu membuatku puas, aku bisa membuatmu keluar malam ini, kata Jarod dengan senyum lebar. Tidak perlu. Prilly menolak. Melihat Prilly berani menolaknya, ekspresi Jarod sedikit berubah. Prilly, apa yang biasanya kamu lakukan? Bagaimana kamu bisa berpura-pura padaku sekarang? Kalau kamu tetap bersamaku selama beberapa menit, kamu bisa lepas dari penahanan selama 15 hari. Di mana lagi kamu akan dapat penawaran seperti itu? Aku tidak butuh. Prilly menepuk tangan Jarod. Jarod langsung marah. Tante girang ini berani menolaknya. Segera menamparkan wajahnya. Kamu tidak mau. Tidak mau. Hehe. Kamu pikir aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu? Jarod berkata. Lalu menamparnya lagi. Tamparan ini sangat keras hingga sudut mulut Prilly berdarah. Apakah kamu sudah mau sekarang? Tidak. Prilly menutupi wajahnya. Matanya penuh tekad. Tidak peduli wanita seperti apa dia sebelumnya. Tapi sekarang, dia hanya ingin menjaga tubuhnya untuknya.
Bersambung. Bab 125 bersikap yang sopan. Devan. Aku selalu merasa ada yang aneh. Di dalam mobil, Odin terlihat cemas. Kenapa? Kamu tidak kuat menunggu selama 15 hari. Kata Devan sambil tersenyum. Bukannya begitu. Aku selalu merasa bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Odin mengerutkan kening. Jangan terlalu banyak berpikir. Ini di kantor polisi. Tidak akan ada masalah. Devan menepuk bahu Odin untuk menenangkannya. Bisa dilihat bahwa pria ini pasti sangat emosional. Kantor polisi. Jarod melihat Prilly yang tetap keras kepala. Keinginan kuat untuk mendapatkannya semakin besar di dalam hatinya. Pria seperti ini. Semakin banyak wanita yang tidak bisa mereka dapatkan, semakin mereka ingin mendapatkannya. Secara khusus, penampilan Prilly telah mencapai puncaknya. Prilly, kamu harus tahu di mana ini. Jangan mengira kamu bisa keluar hanya setelah 15 hari ditahan. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu terus berada di penjara. Jarod kesal. Prilly marah tapi tetap diam. Melakukan perlawanan dengan diam. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Maukah kamu memuaskanku? Jarod bertanya dengan mata menyipit. Maaf. Aku sudah ingin jadi orang yang berbeda. Prilly menggelengkan kepalanya. Jadi orang yang berbeda. Hehe. Prilly, apakah kamu bercanda? Kamu sudah jadi lonte. Kamu pikir bisa jadi orang yang berbeda? Jarod menggelengkan kepalanya. Merasa geli. Dia sudah melihat terlalu banyak wanita seperti ini. Setelah ditangkap, mereka akan mengatakan bahwa mereka akan memulai hidup baru. Tapi sebenarnya, tidak akan lama sebelum mereka akhirnya kembali ke pekerjaan lamanya. Tidak mungkin. Saat kamu merasakan indahnya mendapatkan banyak uang dalam satu malam, kamu tidak bisa lagi menerima pekerjaan biasa. Apalagi wanita cantik. Kecantikan adalah modal mereka. Aku tidak akan melakukannya lagi. Prilly bertekad. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Tapi hari ini, kamu harus menemaniku. Jarod menarik Prilly dan membawa Prilly langsung ke ruang interogasi khusus. Ruang interogasi khusus. Tidak ada kamera di ruang interogasi ini. Ini khusus digunakan untuk menginterogasi beberapa tahanan khusus. Hari ini, akan kulihat betapa sucinya kamu. Kalau kamu sudah tidak tahan nanti, ingatlah untuk memohon padaku. Jarod memborgol Prilly ke kursi. Dia berjalan menuju meja peralatan di sampingnya. Ada banyak hal aneh di meja ini. Palu, jarum baja, tang, gergaji, paku besi sepanjang 2 inci, pisau yang sangat tajam, juga besi solder. Melihat benda-benda di atas meja, Prilly hanya bisa menelan ludah. Dia telah menonton banyak film dan tahu untuk apa benda-benda ini digunakan. Pertama, Jarod mengambil jarum baja, berjalan ke arah Prilly, memegang salah satu jarinya, lalu mengarahkan jarum baja ke celah kukunya. Jangan memohon belas kasihan begitu cepat. Kalau tidak, semua ini tidak akan ada artinya, kata Jarod. Dia memasukkan jarum baja ke kuku Prilly. Ah! Prilly menjerit kesakitan. Dia merasa seolah-olah jari-jarinya telah dimasukkan ke dalam besi cair panas. Perasaan menyakitkan membuat seluruh tubuhnya bergerak ke sana kemari. Bagaimana? Sekarang, maukah kamu menemani? Atau tidak? Kata Jarod sambil tersenyum. Dia sangat menikmati perasaan ini. Tidak mau. Meskipun Prilly hampir pingsan karena kesakitan, dia tetap berkata dengan keras kepala. Bagus sekali. Jarod mengambil jarum baja lain dan menusukkannya ke kuku Prilly yang lain. Ah! Prilly menangis kesakitan. Mau atau tidak? Jarod terus bertanya.
Tidak mau. Pop. Jarum baja lain menusuk ke kuku Prilly. Mau atau tidak? Tidak mau. Ah. Prilly mengeluarkan teriakan yang menusuk hati. Jarod mengerutkan kening. Tak disangka, wanita ini cukup tangguh. Itu membuatnya jadi lebih menarik. Dia langsung mengambil beberapa jarum baja dan menusuk kuku Prilly satu persatu. 10 jarinya ditusuk dengan jarum baja. Saat ini, Prilly merasa tangannya bukan lagi miliknya. Sangat sakit. Akhirnya, Prilly pingsan karena rasa sakit berlebih. Namun segera, Jarod menyiramnya dengan air dingin untuk membangunkannya. Kali ini, Jarod tidak bertanya pada Prilly. Dia berjongkok dan melepas sepatu hak tinggi di kaki Prilly. Selanjutnya, stocking. Kakimu sangat bagus. Tapi aku tidak tahu sampai kapan itu bertahan. Jarod memiliki senyum yang sangat jahat di wajahnya. Iblis. Kamu iblis. Prilly menangis. Iblis. Hehe. Kamu bisa memarahiku. Semakin kamu memarahiku, aku akan semakin bersemangat. Jarod dengan kuat menggenggam pergelangan kaki Prilly. Lalu memasukkan jarum baja ke jari kaki Prilly. Prilly pingsan lagi. Namun, dia dibangunkan lagi. Dia dengan panik ingin melepaskan diri dari genggaman Jarod. Tapi dia wanita yang lemah. Bagaimana dia bisa bersaing dengan polisi yang kuat? Prilly, selama kamu mengatakan bahwa kamu bersedia menemaniku, maka kamu tidak perlu menderita. Jarod mengambil jarum baja dan mengarahkannya ke kuku jari kaki Prilly yang lain. Aku tidak mau. Prilly berteriak. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Jarod tertawa senang. Pop pop. Dia menusukkan jarum baja ke kuku jari kaki Prilly satu persatu. Prilly terus berteriak kesakitan. Sayangnya, ruangan ini digunakan untuk menginterogasi beberapa tahanan khusus. Tentu saja kedap suara. Bahkan jika ada bom meledak di dalam, tidak mungkin terdengar di luar. Segera, 10 kuku jari kaki Prilly juga tertusuk jarum baja. Prilly merasa tangan dan kakinya seperti terendam besi cair panas. Gimana? Ini baru hidangan pembuka. Prilly, maukah kamu menemaniku atau tidak? Pada saat ini, Jarod berjalan ke arah Prilly sambil memegang besi solder panas. Pada saat ini, seluruh tubuh Prilly sudah basah oleh keringat. Tolong, biarkan aku pergi. Oke. Dia merasa bahwa dirinya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Sudah kubilang, aku bisa membiarkanmu pergi. Tapi kamu harus menemaniku dulu. Selama kamu mengatakan mau menemaniku, aku akan meminta dokter untuk segera menghilangkan rasa sakitmu. Jarod meniup besi panas yang merah dan berkata, meskipun Prilly sangat ketakutan saat ini, tapi dia masih menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Sejak saat itu, dia berjanji untuk jadi wanita Odin. Dia tidak akan membiarkan pria lain menyentuhnya lagi. Bahkan kalau harus mati sekalipun. Besi solder panas ditekan langsung ke kaki Prilly. Tubuh Prilly bergerak dengan liar. Namun, tangan dan kakinya diborgol ke kursi. Saat dia bergerak, pergelangan tangan dan pergelangan kakinya jelas malah jadi berdarah. Tapi rasa sakitnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa sakit dari jari di kakinya. Setelah besi solder mendingin, Jarod memanaskan besi solder sampai jadi merah lagi. Dia merobek pakaian di punggung Prilly. Memegang besi solder di satu tangan, dia membungkuk dan berbisik di telinga Prilly, punggung yang indah. Sayang sekali itu akan hilang sekarang. Setelah kata-katanya terucap, besi solder langsung menekan punggung Prilly. Tiba-tiba, terdengar suara mendesis. Tercium aroma daging dibakar. Bersambung.